Bab 2811 3 hari terakhir. Karena Levi secara pribadi telah memberi isyarat tentang 4 target, Black Hawk secara alami tidak memiliki keraguan tentang hal itu karena kepercayaannya yang besar pada yang pertama. Ini mungkin cerita yang sama sekali berbeda jika SHIELD adalah orang yang membuat penemuan itu. Meskipun demikian, karena petunjuknya berasal dari Levi dan ditambah dengan hasil pencarian yang sangat cocok, Black Hawk tidak memiliki keraguan tentang keasliannya. Tak perlu dikatakan, informasi dari 4 target jelas akan cocok dengan Dr. Erebus karena dia secara khusus mendaftarkan mereka sebagai penggantinya. Tidak mungkin SHIELD bisa menjadi curiga. Yang terjadi selanjutnya adalah mereka melacak 4 target itu. Sementara itu, sebuah hype muncul tak lama setelah Deathfin memasang informasi untuk dijual. Banyak orang berjuang untuk meletakkan jari mereka di atasnya. Pasukan besar juga mulai mencari berdasarkan 4 target. Setelah mengetahui tentang reaksi berbagai kekuatan dan perisai, Dr. Erebus berada di awan 9. Sepertinya pengganti itu telah dimanfaatkan dengan baik. Itu akan memberi saya waktu. Pada saat mereka menemukan kebenaran, setidaknya 3 hari kemudian. Dan bagi mereka untuk mengulangi seluruh proses, itu akan membawa mereka 4-5 hari. Tapi sementara mereka melakukannya, saya akan menyelesaikan rencana saya. Selain itu, karena semua mata tertuju pada saya, tidak ada yang akan belajar tentang keberadaan Dewa Digital. Ketika saatnya tiba, saya akan mengalihkan perhatian semua orang sementara Dewa Digital bekerja dalam hal itu. Kami akan dapat melakukan semuanya tanpa semua orang menyadarinya. Sukses pasti. Dengan perkembangannya, Dr. Erebus akhirnya bisa menghela nafas lega. Sukses hanyalah kemungkinan sebelum ini. Namun, itu tidak sama sekarang. Karena metodenya berhasil, itu sangat membantunya dalam menunda kecepatan semua orang. Pada titik ini, kesuksesan sudah pasti. Dan selama 3 hari berikutnya, berbagai kekuatan sedang mencari-cari. Sebenarnya, mereka berempat Koroner Yaleviu, Elias Ashby, spesialis kanker Norham, Lincoln Madden, ahli ortopedi Jazona, Axel Grayson, dan Profesor Institut Medis Internasional Stellar, Yehezkiel Miller, ada dalam rencana Dr. Erebus sejak keberadaan Lab Dewa. Dia telah bersiap untuk mendaftarkan mereka sebagai penggantinya di saat darurat, sama seperti saat ini. Mereka berempat lebih dari cocok untuk digunakan sebagai pengganti karena mereka tidak hanya memiliki banyak informasi latar belakang untuk diselidiki orang lain, tetapi mereka juga cukup mencurigakan. Banyak yang memperhatikan 4 target, dan akhirnya, mereka mulai menggali semua informasi tentang keempatnya. Misalnya, nenek moyang mereka, detail kecil seperti tempat mereka buang air kecil saat masih kecil, hal-hal yang pernah mereka lakukan sebelumnya, setiap transaksi yang mereka belanjakan, dan di mana mereka menghabiskannya sejak lahir. Dan tanpa berkata-kata, bahkan orang-orang yang berinteraksi dengan mereka juga diselidiki. SHIELD telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk itu, dan banyak yang mulai menggerutu tentang hal itu. Mereka menganggap itu adalah pilihan yang sama-sama layak untuk menangkap 4 target untuk diinterogasi daripada pergi ke masalah seperti itu. Mereka menemukan bahwa menggali detail yang berlebihan itu benar-benar konyol dan tidak logis. Tetapi ketika Smith mengetahuinya, dia tidak lain adalah penuh celaan. Dia percaya bahwa jika Dr. Erebus terpojok dan kehilangan segalanya, konsekuensinya akan sangat mengerikan sehingga tidak ada yang mampu membelinya. Karena alasan itu, dia dengan tegas menentang gagasan untuk menggunakan tindakan ekstrim. Smith langsung mencerahkan semua orang, memungkinkan mereka untuk membayangkan seberapa besar ancaman Dr. Erebus sebenarnya. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah terus mencari dengan rajin. Seperti mereka, kekuatan besar lainnya melakukan hal yang sama. Motif mereka sederhana, untuk membuat Dr. Erebus bergabung dengan mereka dengan sukarela, atau mereka akan menahannya. Tapi bagaimanapun, mereka ingin dia hidup. Jika Dr. Erebus putus asa dan, sebagai akibatnya, memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri, semua upaya mereka akan sia-sia. Karena itu, berbagai kekuatan harus ekstra hati-hati. Tidak ada yang berani mengambil metode ekstrim. Investigasi aktif oleh berbagai kekuatan telah membuat Dr. Erebus dan Levi sangat puas karena itu telah membantu memberi mereka waktu yang berharga. Konon, pihak Levi membuat kemajuan pesat dalam pencarian mereka. Dia telah menghalangi Jazona dan Adonia dari pertimbangannya dan mengarahkan pandangannya pada Norham. Kalau saya tidak salah, Dr. Erebus ada di Norham.
Jika tidak, itu hanya berarti fakta bahwa kita berasumsi bahwa dia adalah seorang dokter atau posisi yang berhubungan dengan medis adalah salah sejak awal. Saya harap kita berada di arah yang benar. Selanjutnya, Levi dan timnya mulai memindai setiap rumah sakit di Norham. Bab 2812 ditemukan. Bahkan pada titik ini, Dr. Erebus tetap tenang dan tenang. Sepertinya tidak terlintas dalam pikirannya bahwa seseorang akan maju secepat itu dalam penyelidikan mereka. 2 hari. Aku akan menyelesaikannya dalam 2 hari. Saat itu, dia menerima kabar baik ini dari Digital God. Dr. Erebus tertawa. Itu keren. Waktu yang tepat. Saya yakin mereka akan menyadari bahwa mereka telah berfokus pada target yang salah saat itu. Petik 2. Prediksinya cukup akurat. Perisai tidak secepat itu. Lagi pula, mereka hanya bisa menghilangkan 1 target sehari. Saat mereka sepenuhnya terbiasa dengan tugas mereka, mereka berhasil menjalankan proses dengan lebih lancar, mencoret 2 dari daftar dalam sehari dan 4 dalam 3 hari. Saat ini, mereka telah menyingkirkan Elias, koroner dari Yellowview. Tidak diragukan lagi, kekuatan utama lainnya bahkan lebih lambat dari SHIELD. Mereka bahkan tidak bisa menghilangkan 1 target dalam 1 hari. Di sisi lain, Levi telah berhasil mempersempit ke beberapa rumah sakit yang mungkin dalam hari pertama. Dan pada hari kedua, SHIELD berhasil menyaring 1 lagi dari daftar mereka sementara Levi memperbesar 1 di antara 7 rumah sakit umum Norham. Berdasarkan informasi yang kami temukan, ada masalah dengan pembuangan mayat rumah sakit ini. Tampaknya semua rumah sakit di Zarain masih melakukan penjualan kembali organ tubuh, kecuali rumah sakit umum Norham. Itulah hasil yang diperoleh Deathvin dan yang lainnya dari penyelidikan mereka. Levi senang. Siapa yang mengira mereka akan mengekspos diri mereka sendiri tanpa melakukan perbuatan buruk? Itu hanya membuktikan satu hal, mereka bahkan tidak memiliki persediaan yang cukup, dan karenanya mereka tidak mampu menjual apapun. Terdengar gelak tawa hangat saat orang banyak mendengar apa yang dikatakan Levi. Tidak peduli seberapa sempurna rencana Dr. Erebus, satu-satunya faktor yang gagal dia pertimbangkan adalah bagaimana rumah sakit, yang terlalu sempurna dalam segala hal dan tidak terlibat dalam transaksi yang tidak bermoral, pada akhirnya akan menyerahkan dia. Sangat, tidak ada yang menyangka bahwa melawan norma akan mengekspos diri mereka sendiri. Dan berdasarkan alasan itulah Levi bisa memastikan bahwa itu adalah rumah sakit khusus itu. Senyum mengembang di wajahnya. Seharusnya begini kalau aku tidak salah. Menurut kesimpulan awal saya, ada masalah dengan struktur rumah sakit ini. Sepertinya ada gedung baru di bawah atau di dalam rumah sakit. Itu pasti wilayah pribadi Dr. Erebus. Lanjutkan dengan penyelidikan yang sesuai. Adapun targetnya, itu harus di dalam ini. Petik 2. Levi sudah membuat daftar nama. Nama Peyton juga ada di dalamnya. Pada hari berikutnya, yang juga merupakan hari terakhir dari 3 hari, berbagai pasukan masih aktif mencari. Dan itu juga terjadi pada Levi. Dia telah menggali setiap sudut dan celah rumah sakit dan juga telah melakukan pemeriksaan latar belakang secara mendetail tentang Peyton. Saat hari ketiga berlalu dengan tenang, SHIELD juga mengesampingkan 2 target terakhir. Tidak mungkin. Keempat target itu bukan Dr. Erebus. Saya khawatir itu hanya fasad yang dia buat untuk mengalihkan perhatian setelah menemukan keberadaan kita. Namun, ini berarti kami sangat dekat dengannya. Alihkan fokus kami dan lanjutkan pencarian. SHIELD cerdas dan membuat perubahan rencana tanpa ragu-ragu. Meski begitu, Black Hawk masih tidak curiga terhadap Levi pada saat ini. Lagi pula, dia percaya Levi hanya peduli dengan perdamaian dunia sehingga dia akan sangat rajin mencari. Namun, dia tidak tahu apa-apa tentang bagaimana Levi tidak berbeda dari kekuatan lain, dia menginginkan Dr. Erebus untuk motifnya sendiri. Dia bahkan berinisiatif untuk mengingatkan Levi, Pak Garrison, kita semua pernah ditipu. Itu berfungsi sebagai gangguan bagi kita semua. Tetapi pada catatan yang lebih bahagia, kami benar-benar dekat dengan Dr. Erebus. Kurasa kita akan segera menemukannya. Untuk itu, Levi pura-pura terkejut melihat fakta bahwa dia telah dibodohi. Dia bahkan memberitahu Black Hawk bahwa dia akan terus membantu mereka dalam pencariannya. Tapi bagaimana mungkin dia tidak tahu? Dia telah memanipulasi setiap pergantian peristiwa sejak awal. Meskipun pasukan lain telah membuat kemajuan yang lebih lambat, mereka akhirnya sadar dan secara bertahap dapat memastikan bahwa keempat target bukanlah Dr. Erebus.
Pada titik ini, mereka baru memulai pencarian baru. Namun demikian, mereka sudah terlambat 3 hari. Haha, itu berhasil. Tepat pada saat itu, suara gembira Dewa Digital terdengar dari bawah pusat kanker Norham. Dia telah berhasil menemukan transportasi yang dapat membawa mereka ke jalur spiritual. Dan bisa memulai perjalanan mereka sekaligus. Dr. Erebus dan yang lainnya sangat senang. Waktunya bagi kita untuk membalas dendam akhirnya tiba. Hahaha. Bab 2813 Aku sudah lama menunggu. Kegembiraan dan kegembiraan memenuhi seluruh laboratorium rahasia. Semua orang sangat gembira mengetahui bahwa mereka akhirnya berhasil. Segala sesuatu tentang lab itu telah dikumpulkan pada menit terakhir. Karena Zarain memiliki kendali atas semua yang ditinggalkan Lab of Gods, mereka tidak dapat menggunakan teknologi atau peralatan mereka. Bahkan tidak sepotong. Atau, Lab Dr. Erebus lebih condong ke ilmu biologi, jadi tidak ada peralatan atau bahan untuk membuat transportasi. Karena perjalanan ke jalur spiritual Lei sangat rumit, tak perlu dikatakan lagi bahwa mereka membutuhkan alat terbaik untuk membangun transportasi paling canggih. Itu harus menjadi yang terbaik dalam setiap aspek. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mengandalkan Digital God untuk mengumpulkan peralatan dan fasilitas untuk produksi transportasi. Dengan beban kerja ekstra, waktu yang mereka butuhkan meningkat berlipat ganda. Jika mereka memiliki peralatan di tempat pertama, itu hanya akan membutuhkan Dewa Digital 3 hingga 4 hari. Namun, mereka telah mengambil waktu yang lama putaran ini terutama karena pekerjaan menit-menit terakhir. Untungnya, Dewa Digital, yang jenius di antara para jenius, dapat menyelesaikan desain dan konstruksi pesawat dalam waktu singkat. Itu memang prestasi yang menakjubkan. Dengan mata tertuju pada pesawat di depannya, Digital God terkekeh. Untuk perlindungan ganda, saya telah menambahkan sistem otomatisasi. Itu berarti bahkan jika kita terjebak di tengah-tengah, pesawat masih akan melakukan perjalanan ke lokasi spiritual Lei lain dengan sendirinya selama aku mengaktifkan sistem otomatisasi. Itu kemudian akan mengaktifkan sistem senjatanya dan menyelesaikan misinya menghancurkan garis Lei spiritual. Mendengar itu, yang lain tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka dan semua berseri-seri dengan gembira. Dia benar-benar sangat bisa diandalkan. Tak lama kemudian, Digital God menambahkan, saya juga telah menambahkan peta rute ke jalur spiritual Lei dalam program penghancuran diri. Setelah pesawat diserang atau disabotase dan mencapai batas tertentu, maka secara otomatis akan mengaktifkan program dan menuju ke tujuan sendiri untuk melakukan penghancuran diri. Anda dapat menganggap ini sebagai lapisan perlindungan ketiga. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, Dr. Erebus tersenyum senang. Kamu sangat perhatian. Tidak ada yang bisa salah dengan cara ini. Petik 2. Tetapi untuk memastikan kesuksesan 100%, kita harus pergi secara pribadi. Bagaimanapun, mesin adalah mesin. Ada banyak faktor yang bervariasi yang tidak kita ketahui, jelas Digital God. Tentu saja, ayo bersiap-siap untuk berangkat sekarang. Dr. Erebus tertawa terbahak-bahak. Guru, mereka akhirnya mencapai kesadaran mereka. Mereka telah menghilangkan keempat pemain pengganti. Salah satu bawahan Dr. Erebus segera melapor. Mendengar kata-katanya, Dr. Erebus tersenyum tipis sebagai tanggapan. Sudah terlambat sekarang. Ini akan membawa mereka setidaknya 3 hari untuk fokus pada arah yang benar dan memulai pencarian menyeluruh mereka. Paling awal mereka bisa menemukanku adalah 5 hari dari sekarang. Mungkin saat itu, dunia sudah tidak ada lagi. Aku mungkin sudah membalas dendam. Kata-kata itu langsung membuat Digital God tertawa terbahak-bahak. Untuk berpikir bahwa mereka memiliki niat ambisius untuk skema balas dendam mereka. Itu benar-benar gila. Baiklah, mari kita mulai kalau begitu. Pindahkan pesawat keluar dari pintu keluar lainnya. Kita akan berkumpul di tempat rahasia di belakang, perintah Dr. Erebus. Bagaimanapun, pesawat itu ukurannya agak besar. Lebih penting lagi, Dewa Digital telah membuat 2 dari mereka sekaligus. Oleh karena itu, mereka harus memindahkan pesawat melalui pintu keluar lain karena tidak mungkin mereka bisa keluar dari pintu masuk utama rumah sakit. Sementara Dr. Erebus dan Digital God keluar dari depan, yang lain memindahkan kedua pesawat keluar dari rumah sakit dari pintu keluar lainnya. Karena sudah tengah malam, hampir tidak ada orang di rumah sakit. Terutama di kamar mayat, dan suasananya terasa gelap dan menakutkan. Ledakan. Bersamaan dengan suara gemuruh,
laci-laci berisi mayat-mayat terbuka dari tengah, dan keluarlah Dr. Erebus dan Dewa Digital. Keduanya memerah karena kegembiraan dan memiliki senyum cerah di wajah mereka. Mereka merasakan kesuksesan yang akan segera terjadi mengenai skema balas dendam mereka. Kamu akhirnya keluar. Aku sudah menunggu kalian untuk waktu yang lama. Bab 2814 mengaktifkan program. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di kamar mayat yang kosong dan menakutkan, mengejutkan Dr. Erebus dan Dewa Digital. Berpikir bahwa mayat itu telah dibangkitkan, mereka menjerit keras. Seseorang sedang duduk di rak yang seharusnya menampung mayat-mayat itu. Dengan senyum santai, dia menatap mereka. El Levi Garnison, teriak Dr. Erebus dan Digital God secara bersamaan. Meskipun dia bukan lagi karakter yang signifikan, mereka telah mendengar tentang dia dan menyelidiki latar belakangnya. Oleh karena itu, mereka dapat mengenalinya pada pandangan pertama. Haha, bagaimana kamu menemukan kami? Mengapa kamu di sini? Dr. Erebus dan Digital God benar-benar terkejut. Kebingungan dan ketidakpercayaan membanjiri mereka karena pergantian peristiwa seperti itu di luar dugaan mereka. Tepat ketika mereka mengira mereka telah mengalihkan orang lain dan beberapa saat sebelum sukses, Levi muncul. Tentu saja, aku menunggumu. Aku kesulitan menemukan kalian berdua. Levi tersenyum. Itu adalah kejutan besar bagi mereka berdua. Tidak peduli seberapa teliti Dr. Erebus dalam perencanaannya, dia tidak mengantisipasi Levi menjadi salah satu dari orang-orang yang mencarinya. Bahkan, Levi pun berhasil. Itu terlalu sulit dipercaya. Baru saat itulah dia menyadari betapa banyak orang yang mengawasinya. Bukan hanya perisai, keheranan yang luar biasa membanjiri dirinya. Intinya adalah, bagaimana Levi menemukan kita. Bahkan kekuatan kuat seperti Shield dan klan kuno telah sepenuhnya tertipu oleh rencanaku. Jika mereka tidak dapat menemukan saya, bagaimana Levi berhasil? Ini terlalu mengejutkan. Apakah kamu ingin tahu bagaimana aku bisa menemukanmu? Levi bersuara. Dia kemudian terkekeh dan berkata, kamu harus berterima kasih padaku. Akulah yang pertama kali menemukan 4 pengganti. Kemudian, saya mengungkapkan informasi itu kepada Shield dan menjualnya di pasar gelap. Dengan melakukan itu, aku meminta Shield dan pasukan utama untuk memeriksa mereka. Ketika Dr. Erebus dan Digital God mendengar kata-katanya, mereka langsung mengerti segalanya. Sejujurnya, yang pertama merasa tidak nyaman sejak awal. Meskipun keempat pengganti itu berguna, pasti akan ada kekurangan mengingat bagaimana dia menggunakan metode itu dalam situasi yang mendesak. Pasukan seperti Shield akan dapat bereaksi dengan cepat. Tidak perlu bagi mereka untuk menyelidiki setiap target. Faktanya, mereka akan menemukan kebenaran setelah melihat keduanya. Yang mengejutkan, mereka menyelidiki keempat target. Pasukan besar lainnya juga melakukan hal yang sama. Awalnya, dia merasa aneh. Jadi disinilah letak masalahnya. Ada perantara. Manipulasi Levi membuat mereka semua menyukainya. Terkadang, informasi tangan kedua jauh lebih meyakinkan daripada akun tangan pertama. Dr. Erebus menatap mata Levi saat dia bertanya, jadi, kamu yang pertama menemukan 4 penggantiku. Itu yang membuatmu curiga. Iya, saya menyampaikan informasi itu kepada yang lain dan membuat mereka menyelidikinya. Saya langsung mengabaikan keempat target itu dan melanjutkan penyelidikan saya sendiri. Untungnya, saya menemukan Anda sebelum Anda bertindak. Rencanamu akan segera dilaksanakan, kan? Di akhir ucapannya, Levi terkekeh. Aku mengerti sekarang. Dengan itu, Dr. Erebus dan Digital God akhirnya mengerti. Mereka tidak pernah mengharapkan diri mereka ditemukan oleh seseorang yang paling tidak mereka harapkan hanya sesaat sebelum kesuksesan mereka. Dr. Erebus menatap Levi dengan saksama. Kamu sebenarnya sangat mampu. Bahkan, saya bahkan curiga bahwa Anda adalah orang di belakang persekutuan esoterik dan ordo gerejawi dari beberapa hari yang lalu. Sangat sulit untuk berpose seperti mereka. Anda harus sekuat mereka untuk meyakinkan. Meskipun itu palsu, itu masih menunjukkan bahwa kamu sangat perkasa. Anda adalah dalang yang sebenarnya. Petik 2. Wajah Levi tersenyum. Aku pikir kamu yang paling menakutkan di sini. Dewa Digital masih mengisyaratkan kepada Dr. Erebus bahwa mereka harus melarikan diri. Namun, Dr. Erebus tertawa. Tidak mungkin sekarang. Kita tidak akan pernah bisa melarikan diri begitu kita jatuh ke tangannya. Karena dia menemukan kita dan bahkan datang sendirian,
itu berarti dia sangat kuat sehingga dia pasti bisa mengalahkan kita. Itu sia-sia bahkan jika kita mencoba untuk melawan. Dia mungkin berada di level yang sama dengan Sakroria. Dewa Digital menghela nafas. Namun, itu adalah sinyal dari Dr. Erebus. Dia segera mengaktifkan program penghancuran diri untuk pesawat. Bab 2815 hal menjadi menarik. Dr. Erebus mengucapkan kata-kata itu untuk membuat Dewa Digital menyadari bahwa mustahil bagi mereka untuk melarikan diri begitu mereka jatuh ke tangan Levi. Karena Levi datang sendirian, itu berarti dia telah menyiapkan rencana yang sempurna. Karenanya, Dr. Erebus mengisyaratkan Dewa Digital untuk mengaktifkan sistem otomatisasi untuk pesawat. Begitu yang terakhir memahaminya, dia segera mengaktifkan sistem otomasi dan menginstruksikan pesawat untuk menuju ke jalur spiritual Lei. Di lorong lain, dua pesawat yang baru saja diangkut keluar tiba-tiba diaktifkan. Dengan suara gemuruh, mereka terbang keluar dan menghilang dalam sekejap, mengejutkan yang lain. Digital God telah merancang kedua pesawat tersebut secara khusus. Mereka bahkan dipasang dengan teknologi siluman untuk menghindari terdeteksi oleh Zarain. Oleh karena itu, mereka meninggalkan Zarain diam-diam. Bahkan jika mereka ditemukan, itu akan terlambat. Lebih jauh lagi, bahkan jika itu terjadi dan pesawat tertembak, mereka akan tetap baik-baik saja. Pada saat itu, program penghancuran diri akan diaktifkan secara otomatis. Kemudian, mereka akan mengikuti rute yang telah ditentukan dan menuju ke jalur spiritual Lei, di mana mereka akan menjalani penghancuran diri. Ada dua pesawat karena salah satunya adalah pengganti untuk meningkatkan peluang keberhasilan. Lebih mengerikan lagi, begitu sistem otomatisasi atau program penghancuran diri diaktifkan, tidak ada yang bisa menghentikannya, bahkan Dr. Erebus atau Dewa Digital. Itu adalah metode sepihak dan ekstrim. Karena mereka telah jatuh ke dalam jebakan Levi yang sempurna, mustahil bagi mereka untuk menuju ke jalur spiritual Lei sendiri. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain mengaktifkan sistem otomasi. Setelah itu selesai, Dewa Digital menghela napas panjang lega. Pikiran Dr. Erebus juga tenang. Untungnya, Digital God cukup cerdas untuk melakukan banyak tindakan pencegahan. Memang, mereka sama sekali tidak aman, mereka tertangkap saat mereka pergi. Jika Dewa Digital tidak membuat persiapan itu, rencana mereka tidak akan pernah berhasil. Itu semua berkat desainnya. Setelah menghela nafas lega dalam hati, Dr. Erebus tersenyum pada Levi. Aku tidak menyangka kamu menjadi orang yang menyimpan rahasia terdalam. Tidak peduli seberapa luas jaringan Defenders of the Galaxy, mereka tidak akan pernah berharap Anda bersembunyi di Erudia. Kamu juga Kaisar Kegelapan, kan? Kalau tidak, mengapa organisasi suci dan industri maya membantu Erudia? Dewa Digital juga memahami situasinya. Levi paling menyembunyikan dirinya, dialah yang mengendalikan Erudia dan aliansi dunia. Levi tersenyum, mengakui semua yang dikatakan sebelumnya. Sambil mengerutkan kening, Dr. Erebus berkata, namun, saya masih tidak dapat menemukan sesuatu. Levi tertawa dan bertanya, kamu sedang membicarakan area terbatas 76, kan? Iya, saya pikir mereka ada, tetapi pada saat yang sama, saya pikir mereka tidak ada. Bagaimana hubunganmu dengan mereka? Mata Dr. Erebus tetap terpaku pada Levi. Mereka bingung dengan pertanyaan yang sama. Sebelumnya, saya memasuki restricted area 76 dan membantai seluruh ras, ungkap Levi. Aku mengerti sekarang. Aku mengerti semuanya. Baru saat itulah Dr. Erebus dan Digital God mendapat pencerahan. Semuanya akhirnya memiliki penjelasan. Mereka mengerti segalanya, terutama keterlibatan Erudia di area terlarang 76. Masalah yang membingungkanmu selama ini telah terpecahkan. Semuanya dilakukan oleh saingan lamamu, Levi Garrison. Seru Dr. Erebus dan tertawa terbahak-bahak. Bahkan Dewa Digital mengeluarkan napas panjang, dalam, dan terdengar, senang bahwa misteri yang membingungkannya terpecahkan sebelum kematiannya. Melihat Levi, Dr. Erebus berkomentar, mengapa saya tiba-tiba merasa bahwa segala sesuatunya menjadi menarik. Awalnya, mereka mengira Defenders of the Galaxy akan mendominasi segalanya dan tak tertandingi. Namun, Levi muncul entah dari mana. Itu menunjukkan kepada mereka bahwa Zarain bukanlah kekuatan yang paling kuat, mereka masih memiliki musuh, yang tidak mencolok namun berbahaya. Dari sudut pandang Dr. Erebus, dia benar-benar berharap kedua kekuatan itu akan berbenturan dengan hebat.
Dia ingin menyaksikan pertunjukan itu, tetapi sudah terlambat. Karena dia telah jatuh di tangan Levi, dia akan mati. Baiklah, jika Anda ingin membunuh kami, silakan. Desak Dr. Erebus sambil tersenyum. Dewa digital juga telah menyerah pada perjuangannya, menunggu kematian menimpanya. Menurut pendapat mereka, Levi mencari mereka karena dia ingin membunuh mereka. Bab 2816 Dua pria kuat. Levi menatap Dr. Erebus dan tersenyum. Kau yakin akan menyerah? Anda telah hidup sebagai manusia selama ini. Tapi tidak ada manusia yang bisa hidup selama kamu dan bisa menangkap Dewa Area Terlarang 76 hidup-hidup. Anda tidak menganggap saya serius meskipun Anda tahu kehebatan saya. Anda hanya waspada terhadap jebakan yang saya pasang. Petik 2. Dr. Erebus memucat setelah mendengar itu. Bahkan Dewa Digital tercengang. Kau berpura-pura menyerah. Tetapi dalam kenyataannya, Anda melakukan upaya terakhir untuk membunuh saya, atau setidaknya turun bersama saya. Bagaimanapun, Anda sudah mati. Anda berpikir untuk membawa saya turun bersama Anda dalam upaya untuk keluar dari sini. Petik 2. Tebakan Levi benar. Dr. Erebus tidak pernah berpikir untuk menyerah. Dia ingin melakukan upaya terakhir. Dia tidak hanya berencana untuk membuat Dewa Digital mengaktifkan sistem otomatisasi untuk membuka jalur spiritual, tetapi juga untuk membunuh Levi. Dia tidak menganggap serius Levi meskipun dia mengakui bahwa Levi kuat. Yang benar-benar dia takuti adalah strategi dan jebakan Levi. Dia percaya bahwa Levi tidak sendirian dan telah membawa banyak petarung. Terlebih lagi, perisai dan pasukan dari seluruh dunia akan mengejarnya jika dia mengekspos dirinya sendiri selama pertarungan. Itu yang paling dia takutkan. Namun, dia memutuskan untuk melakukan upaya terakhir. Dia akan membawa Levi keluar terlebih dahulu sebelum memaksa keluar untuk melihat apakah dia bisa melakukannya. Tentu saja, tidak ada yang akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup setelah Dewa Digital membuka jalur spiritual. Lagi pula dia akan mati cepat atau lambat. Meskipun demikian, dia ingin melihat semuanya hancur di depan matanya untuk merasakan pencapaian. Itulah tujuan bersama Dr. Erebus dan Digital God. Mereka tidak takut mati. Namun, mereka ingin mati terakhir dan merasakan kekuatan karena harus mengendalikan hidup dan mati. Dr. Erebus ingin mengeluarkan Levi sebelum Levi membawanya keluar. Sayang sekali Levi telah melihat melalui dirinya. Kamu kuat, dari apa yang aku lihat. Kamu berhasil masuk ke Sakroria bukan hanya karena penelitianmu, tetapi juga karena kemampuanmu, kata Levi jujur. Dr. Erebus tampak persis seperti manusia normal. Dia sama sepertiku. Kami memiliki tipe kepribadian yang sama. Bagaimana bisa orang sepertiku menyerah begitu saja? Itu tidak mungkin. Dr. Erebus menegang. Dia semakin gugup karena Levi benar tentang dia. Levi menatapnya dan melanjutkan, kamu tidak bisa mengatakan apa yang ada dalam pikiranku, sama seperti aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Tapi kau berencana untuk menyergapku dan membawaku keluar untuk selamanya. Anda mampu melakukannya dengan kemampuan Anda. Itu sebabnya saya katakan, Anda tidak menganggap saya serius. Petik 2. Kotoran. Keringat dingin menghiasi dahi Dr. Erebus. Levi melanjutkan, kamu adalah orang yang paling menakutkan dari semua orang di Lab of Gods, meskipun mereka semua adalah dewa. Kamu hanya tidak suka berkelahi, atau 18 malaikat agung dari Sakroria bahkan tidak akan bisa menjatuhkanmu. Levi telah melihat kemampuan 18 malaikat agung dari Sakroria. Jelas, ancaman mereka tidak sebesar Dr. Erebus. Dewa Digital juga tidak pernah menyangka mereka akan berhadapan berkali-kali dalam waktu sesingkat itu. Terlebih lagi, dia merasa seperti melihat Dr. Erebus dengan lensa baru. Aku tidak pernah tahu dia begitu tangguh. Bahkan Sakroria tidak bisa menjatuhkannya. Dr. Erebus sangat kuat di antara Lab of Gods tetapi tidak pernah melibatkan dirinya dalam pertarungan sebelumnya. Dia hanya dikenal karena otopsi dan penelitian biologi. Tidak ada yang benar-benar tahu kehebatannya yang sebenarnya. Karena itu, dia terkejut ketika mendengar Levi. Dr. Erebus adalah anggota terkuat dari Lab of Gods. Dia telah berhasil menyembunyikannya dari orang lain, mungkin karena dia telah mencurahkan segalanya ke dalam penelitiannya dan tidak mau menunjukkan kehebatannya yang sebenarnya. Ya kau benar. Kalau begitu, ayo bertarung. Dr. Erebus mengarahkan pandangannya pada Levi. Suasana tegang saat kedua belah pihak bersiap untuk bertarung. Pertempuran sengit akan terjadi antara dua pria.
Bab 2817 ditemukan. Rasanya sangat aneh bagi Digital God. Mengapa rasanya kedua pria ini lebih kuat dari para dewa yang saya kenal? Apa yang saya lewatkan? Selain itu, dia merasa bahwa itu akan menjadi pertempuran sengit yang menghancurkan bumi. Pada saat itu, dia berharap pertarungan akan terjadi di antara keduanya untuk melihat siapa yang terbaik dari keduanya. Ketegangan terasa kental di udara. Saat itu, Levi tertawa. Tapi aku tidak pernah berpikir untuk membunuhmu. Bukan karena itu aku di sini. Hah? Dr. Erebus dan Digital God tercengang. Atau kenapa aku harus berusaha keras mengalihkan semua orang dan menemukanmu sebelum mereka melakukannya? Aku bisa saja bekerja sama dengan Shield jika aku ingin membunuhmu, kan? Itu akan jauh lebih mudah, jelas Levi. Dr. Erebus mengerutkan kening dan menganggukkan kepalanya secara naluriah. Shield memang ingin membunuhku karena mereka tidak melihat nilai di tempat pengujian lab dewa. Kamu benar. Anda akan bekerja sama dengan mereka jika Anda ingin saya mati. Petik 2. Levi tersenyum. Atau mungkin kamu bisa merasakan jika kamu sedang disergap. Dr. Erebus menyadari bahwa dia terlalu gugup saat mendengar kata-kata Levi. Memang, dia tidak merasakan bahaya di sekitarnya. Bagaimanapun, mereka tidak bisa lebih baik dari Levi. Atau yang lain, Sakroria akan berubah menjadi bahan tertawaan. Itu berarti Levi tidak pernah mengatur penyergapan. Lalu untuk apa kau di sini? Tanya Dr. Erebus. Ikuti aku. Aku tidak akan membunuhmu. Mari kita bicara setelah kita meninggalkan tempat ini. Jawab Levi. Oke, mari kita lihat apa yang Anda miliki untuk saya. Petik 2. Bagaimanapun, sistem otomasi pesawat telah diaktifkan. Dia tidak ada hubungannya dengan misi lagi. Oleh karena itu, dia tidak melihat salahnya mengikuti Levi untuk melihat apa yang sedang terjadi. Lebih baik pergi bersamanya daripada menunggu Shield. Sama seperti itu, mereka bertiga meninggalkan rumah sakit. Pada saat ini, seseorang datang. Oh, seseorang di sini. Levi terkejut. Dia pikir dia cepat dan tidak pernah berharap ada orang yang bisa mengejarnya. Itu adalah klan kuno yang dikenal karena penelitiannya tentang para pembudidaya kuno. Sama seperti Levi, mereka memiliki cara untuk menemukan Dr. Erebus. Mereka menemukannya hampir secepat Levi. Itu memang mengejutkan. Mereka juga menemukan bahwa mereka bertiga akan pergi dan segera mengejar mereka. Mereka kuat. Dr. Erebus mengerutkan kening. Dia bisa merasakan bahwa mereka memang kuat. Ayo pergi, kata Levi. Ketiganya kabur dari rumah sakit. Namun, organisasi kuno itu panas di belakang mereka. Levi dan tim tidak bisa melepaskan yang lain. Selain itu, klan kuno telah mengatur tempat itu dengan jebakan. Para petarung ini bertemu dengan Levi, Dr. Erebus, dan Digital God saat mereka tiba. Sepertinya kita harus berjuang untuk keluar. Levi memilih arah, melepaskan kekuatan penuhnya, dan meledakkan jalan keluar. Mereka bertiga bergegas keluar saat para pejuang bangkit. Gelombang energi yang kuat meledakkan mereka tepat saat mereka akan mengejar, menyebabkan banyak korban dalam prosesnya. Ketiganya hilang bersama angin ketika para pejuang sadar kembali. Levi dan Dr. Erebus tidak akan pernah membiarkan mereka mengejar ketinggalan. Apa yang sedang terjadi? Di mana mereka? Apakah itu Dr. Erebus? Para pejuang lainnya akhirnya menyusul mereka. Saya kira demikian. Kami baru saja melihat identitas mereka yang sebenarnya. Dia terlihat seperti Dr. Peyton. Dua lainnya adalah, bab 2818 Levi terkena. Lihat, ini adalah foto yang baru saja kami ambil. Salah satu dari mereka mengeluarkan ponselnya. Mereka masih tahu bagaimana menggunakan teknologi modern meskipun mereka berasal dari klan kuno. Semua orang berkumpul untuk melihat gambar itu lebih dekat. Mereka kaget melihat Levi di foto itu. Bukankah itu Levi, Raja Mahkota Erudia? Seru salah satu dari mereka. Misi mereka yang lain adalah untuk menangkap Putri Levi, Forlevia. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu siapa dia? Dia yang membawa Dr. Erebus pergi. Ini tidak bisa dipercaya. Oke, kita tidak perlu mengejar mereka sekarang karena kita tahu di mana Dr. Erebus berada. Mundur. Kami baru saja memberitahu Zarain. Perisai akan segera datang. Klan kuno dengan cepat pergi. Pasukan khusus SEAL tiba di tempat kejadian. Black Hawk juga tiba setelah 5 menit lagi. Apa yang sedang terjadi? Black Hawk bertanya. Sesuatu yang tidak biasa terjadi.
Banyak pejuang berkumpul. Juga, saya pikir ada perkelahian. Bawahannya melaporkan semuanya kepadanya. Ayo serbu rumah sakit ini luar dalam. Agen pasukan khusus segera turun untuk bekerja atas perintah Black Hawk. Dr. Erebus telah menyembunyikan dirinya dengan baik. Semua tahu ada sesuatu yang salah dengan rumah sakit ini khususnya. Meskipun demikian, mereka menghabiskan 3 jam sebelum menemukan rahasianya. Kamar mayat. Black Hawk dan anak buahnya tiba di kamar mayat. Namun, pintu tertutup rapat ketika mereka tiba. Selusin mekanik sedang memotong pintu. Pintu akhirnya terbuka setelah banyak waktu dan usaha. Semua orang tersentak saat mereka melangkah ke laboratorium pribadi Dr. Erebus. Dia memiliki koleksi spesimen biologis, benih, dan informasi tentang semua ras sejak zaman kuno. Dapat dikatakan bahwa laboratorium pribadi Dr. Erebus telah mengumpulkan spesimen yang lebih rinci daripada museum dari seluruh dunia. Itu luar biasa. Singkirkan semuanya. Tangani dengan hati-hati. Jangan hancurkan apapun. Black Hawk memerintahkan. Itu adalah hal yang bagus. Dia tidak tega membiarkan semuanya sia-sia. Sepertinya Dr. Erebus telah melarikan diri dari sarangnya. Black Hawk berkata ketika dia muncul dari lorong lain. Saya tidak percaya seseorang mengalahkan kami untuk itu. Ada 2 kekuatan berdasarkan tanda yang ditinggalkan. Bagaimana mereka melakukannya? Kata Cinder. Kami tidak akan tahu jika kedua kekuatan ini tidak berkelahi. Kami akan menghabiskan 3 hari lagi untuk menemukan Dr. Erebus dengan kecepatan yang kami tempuh. Polar ditambahkan. Black Hawk mengerutkan kening. Saya pikir mereka tidak terganggu oleh 4 target lainnya dan langsung menyerang Dr. Erebus. Tapi saya ingin tahu di mana Dr. Erebus sekarang. Dia tidak mati. Salah satu dari 2 kekuatan itu pasti telah membawanya pergi. Cari dia sekarang. Buru-buru. Kita harus menemukannya dengan segala cara. Jangan biarkan Semite tahu tentang kemajuan saat ini untuk saat ini. Darah Black Hawk mendidih. Dia melaporkan kepada Levi bahwa Dr. Erebus telah ditangkap. Levi sangat sadar karena Dr. Erebus ada bersamanya saat ini. Dr. Erebus dan Digital God menghela nafas lega saat mereka tiba di Erudia. Levi akan membunuh mereka lebih awal jika dia mau. Dia tidak perlu menunggu sampai sekarang. Dr. Erebus bertanya kepada Digital God tentang kejadian baru-baru ini saat Levi sedang berbicara di telepon dengan Black Hawk. Jangan khawatir. Kedua pesawat telah keluar dari wilayah udara Zarain dengan selamat. Mereka saat ini menuju ke arah spiritual ley line dan akan segera tiba. Bab 2819 Langit Jatuh. Dewa Digital tersenyum gembira. Kita akan aman begitu kita keluar dari wilayah udara Zarain. Selanjutnya, kami memiliki 2 pesawat, menggandakan peluang kami untuk sukses. Ya, ini bagus. Kita bisa santai sekarang. Dr. Erebus tersenyum. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan Levi. Saya tidak keberatan bermain-main dengannya untuk sementara waktu. Petik 2. Tiba-tiba, Levi kembali. Aku tidak akan membunuhmu. Sebaliknya, saya akan menawarkan Anda kesempatan untuk bergabung dengan saya. Kata-kata Levi mengejutkan Dr. Erebus. Banyak organisasi sedang mencari Dr. Erebus untuk membuatnya bergabung dengan mereka. Mereka ingin memanfaatkan apa yang dia ketahui tentang Lab of Gods. Namun, Dr. Erebus tidak pernah menyangka Levi menginginkan ini juga. Itu benar-benar tak terduga. Tentu saja, bergabung denganku bukanlah aku yang harus kau tundukkan padaku. Anda dapat melanjutkan eksperimen Anda. Jika saya tidak salah, Anda tidak tertarik dengan perebutan kekuasaan di dunia ini. Sebaliknya, minat dan tujuan Anda terletak pada penelitian biologi. Sebelumnya, kamu bergabung dengan Lab of Gods karena mereka memberimu lingkungan dan sumber daya yang lebih baik untuk penelitian, bukan? Kata Levi. Kata-katanya mengejutkan Dr. Erebus. Kemudian, Levi melanjutkan, saya telah melihat banyak penelitian Anda. Sepertinya Anda telah mengabdikan diri untuk meneliti garis keturunan setiap spesies di dunia untuk menciptakan makhluk sempurna yang Anda inginkan. Anda mungkin menginginkan sesuatu seperti gudang benih kiamat di Archulea. Dr. Erebus tampak semakin terkejut setelah mendengar penjelasan Levi. Dia tidak berharap Levi memahaminya dengan begitu mendalam. Aku tidak akan membatasimu setelah kamu bergabung denganku. Anda dapat melanjutkan penelitian Anda, dan saya bahkan akan membantu Anda. Namun, tak perlu dikatakan bahwa Anda harus berpihak pada tujuan saya. Selain itu, kita memiliki musuh yang sama.
Kamu mungkin ingin membalas dendam terhadap Zarain karena telah menghancurkan Lab of Gods, Levi menjelaskan. Setelah bertemu dengan Dr. Erebus, Levi sangat yakin bahwa mereka tidak boleh membunuhnya. Akan lebih berharga untuk menjaga Dr. Erebus tetap hidup karena dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Bahkan Levi terkejut dengan apa yang dia temukan. Dr. Erebus dapat memberikan dukungan yang luar biasa kepada Levi jika dia memilih untuk bergabung dengan Levi. Sementara itu, Dr. Erebus dan Digital God tercengang oleh kata-kata Levi. Keduanya bisa merasakan ketulusan dari Levi. Mereka merasa bahwa Levi tidak akan mengeksploitasi mereka untuk keuntungannya. Sebaliknya, Levi akan memperlakukan mereka secara setara dan membiarkan mereka memilih posisi mereka. Awalnya, Dr. Erebus dan Digital God mengira mereka akan mati begitu Levi menemukan mereka. Mereka tidak menyangka Levi memberi mereka kesempatan seperti itu. Bahkan Digital God pun tersentuh dengan tawaran Levi. Namun, Dr. Erebus tiba-tiba tertawa dan berkata, apakah kamu tidak khawatir bahwa aku bisa berpura-pura setuju denganmu dan melakukan hal-hal di belakangmu? Levi menjawab sambil tersenyum, tentu saja, aku khawatir. Tapi aku masih ingin memberimu kesempatan. Bagaimanapun, saya yakin dengan kemampuan saya untuk menghadapi ancaman apapun terhadap saya. Petik 2. Meskipun Levi tidak bisa membaca pikiran Dr. Erebus, dia tetap yakin bahwa Dr. Erebus akan setuju untuk bekerja dengannya. Tidak masalah bahwa Dr. Erebus nantinya dapat memutuskan untuk beralih pihak. Levi bisa menghentikannya. Dr. Erebus mencibir dan berkata, begitukah? Mengapa Anda tidak menunjukkan kepada kami kekuatan Anda? Saya mungkin mempertimbangkan untuk bergabung dengan Anda dan menyerahkan diri kepada Anda jika Anda cukup kuat. Petik 2. Kata-katanya merupakan ejekan bagi Levi. Namun, Levi tersenyum. Dr. Erebus bertanya apa hak saya untuk meminta dia untuk bergabung dengan saya. Tentu, perhatikan baik-baik. Levi menjawab dengan percaya diri. Ledakan. Seketika, gelombang energi dengan intensitas yang menakutkan naik dengan cepat dari tubuh Levi, mengancam akan membanjiri langit. Segera, energi mengerikan menutupi langit. Gedebuk. Dewa digital segera berlutut. Pada saat yang sama, Dr. Erebus merasa seolah-olah langit telah runtuh, menimpanya. Rasanya sangat berat, dan bebannya terus bertambah. Retakan, retakan. Tanah tempat Dr. Erebus berdiri mulai retak, memperlihatkan lubang tanpa dasar. Dia tidak bisa menahan lebih lama lagi. Energi kolosal terus menekannya, menyebabkan dia menekuk pinggang dan kakinya hingga hampir pingsan. Dr. Erebus berada di batas kemampuannya. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk menjaga keseimbangan, tetapi itu tidak berguna. Tekanan yang tak tertahankan terus meningkat. Gelombang demi gelombang energi menekan Dr. Erebus. Setiap gelombang seberat gunung. Bab 2820 Pujian Tertinggi. Energi yang terus meningkat mengguncang bumi. Sepertinya bumi berada di ambang retakan di bawah tekanan besar. Langit tampak di ambang ledakan dari intensitas energi ini. Hanya Dr. Erebus yang memahami intensitas energi itu. Pembuluh darah menonjol di sekujur tubuhnya karena pengerahan tenaga, dan ekspresinya ganas. Dia menggunakan semua kekuatan yang dia bisa kumpulkan untuk melawannya. Namun, tubuhnya berada pada titik puncaknya. Dia tidak bisa menahan lebih lama lagi. Tiba-tiba, Levi menarik kembali energi mengerikan itu. Tekanan yang menekan Dr. Erebus menghilang seketika. Semuanya kembali normal. Levi berdiri tidak jauh dari Dr. Erebus seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Selanjutnya, dia bahkan tersenyum pada mereka. Apa-apaan? Itu tidak bisa dipercaya. Dr. Erebus memasang ekspresi beku, dan keterkejutan terlihat jelas di matanya. Levi sangat kuat. Saya akhirnya mengerti mengapa dia berani mengejar kita sendirian. Selanjutnya, kepercayaan dirinya dibenarkan. Tidak ada keraguan bahwa dia bisa menangkapku sendiri. Levi tersenyum dan berkata, tidak buruk. Anda ternyata sedikit lebih kuat dari yang saya harapkan. Petik 2. Itu adalah pujian tertinggi yang pernah diterima seseorang dari Levi. Siapa lagi yang bisa mendengar Levi mengatakan bahwa mereka melebihi harapannya? Sayang sekali membunuhmu, jadi kenapa kamu tidak bergabung denganku? Anda dapat melanjutkan penelitian Anda. Selanjutnya, saya dapat menggunakan bantuan Anda. Levi menawarkan. Kemudian, dia menoleh ke Dewa Digital dan berkata, kamu juga bisa bergabung denganku dan melanjutkan cetak biru besarmu.
Tidak perlu ada perselisihan dan pembunuhan. Dr. Erebus dan Digital God bertukar pandang. Mereka merasa berbeda tentang tawaran Levi setelah melihat tampilan kekuasaannya. Selanjutnya, sepertinya masih ada harapan bagi mereka. Keduanya tampaknya sampai pada pemikiran yang sama. Saya pikir kita telah memulai sistem otomasi terlalu cepat. Ya, ayo lakukan ini. Jika kami tahu situasinya akan menjadi seperti ini, kami tidak akan memulai sistem otomatisasi. Sekarang, apakah kalian berdua bersedia bekerja untukku? Tanya Levi. Mereka ragu-ragu. Dr. Erebus tersenyum dan berkata, apakah Anda tidak takut menjadi musuh publik dengan memiliki kami di pihak Anda? Kami berdua adalah sisa Lab of Gods dan musuh publik dunia. Dunia bisa menyerang Anda jika Anda menerima kami. Apakah Anda yakin bisa menghadapi akibatnya? Tidak ada yang akan tahu bahwa aku membiarkanmu bergabung denganku. Juga, saya akan mengirim Anda ke lokasi rahasia setelah ini. Karena kalian berdua tidak perlu menunjukkan dirimu kepada publik, itu tidak akan menjadi masalah, jawab Levi sambil tersenyum. Dr. Erebus dan Dewa Digital mengangguk setuju. Kamu benar, kami terbiasa tinggal di lab sepanjang tahun. Tidak perlu bagi kita untuk tampil. Petik 2. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bagaimanapun, aku akan membawamu ke suatu tempat sekarang. Levi berjalan di depan untuk memimpin jalan. Dr. Erebus dan Digital God mengikutinya. Segera, mereka bertiga tiba di markas pelatihan Dragonites di Auckland City. Biarkan saya memperkenalkan Anda kepada mereka berdua. Mereka adalah Dr. Erebus dan Dewa Digital. Levi merasa bahwa dia harus memberitahu Dragonite tentang mereka. Oleh karena itu, dia membawa Dr. Erebus dan Dewa Digital ke basis pelatihan Dragonite. Raja Mahkota, kamu menemukan mereka? Tanya Zephyr. Zephyr terus mengikuti perkembangan masalah ini. Dia tahu bahwa berbagai organisasi kuat sedang mencari Dr. Erebus. Bahkan Siperia mengirim Elterton Star untuk mencarinya. Namun, Zephyr tidak menyangka Levi menemukan Dr. Erebus terlebih dahulu. Meski begitu, dia tidak meragukan kemampuan Levi. Jika Levi ingin menemukan seseorang, dia pasti akan menemukannya. Perisai dan organisasi kuat lainnya masih mencari mereka. Karena itu, simpanlah pengetahuan ini untuk diri Anda sendiri. Juga, keduanya telah memutuskan untuk mengikutiku. Levi menjelaskan sambil tersenyum. Setelah menempatkan Dr. Erebus dan Digital God di tempat baru mereka, Levi bertanya, sudahkah kamu tahu bagaimana kamu ingin membalas kehancuran Lab of Gods? Dr. Erebus berkata sambil menyeringai, tentu saja. Siapa yang akan membiarkan masalah seperti itu pergi dan tidak membalas dendam? Petik 2. Pada saat ini, Levi tidak ragu bahwa mereka memiliki kemampuan untuk membalas dendam. Dia percaya Dr. Erebus bahkan bisa membunuh musuhnya sekarang jika dia mau. Bagaimana kamu berencana untuk membalas dendam? Tanya Levi. Bersambung.